Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rasadi Adriani, mahasiswa Universitas Bhayangkara Surabaya dengan NIM 18143210013. Di sini saya akan menyampaikan tutorial CRUD dengan kode Ednectar. Sebelumnya kita harus tahu dulu CRUD itu apa sih? CRUD itu adalah create, read, update, dan delete. Proses ini sangat berkaitan dengan pengambilan atau transaksi data dari atau ke database. Hal ini menjadi krusial apabila berhubungan dengan sistem informasi perusahaan karena data yang diproses biasanya merupakan data transaksi. Baik, pada tutorial ini kita akan belajar cara menginput data ke database dengan kode Ednectar. Seperti pada video sebelumnya, saya telah membuat suatu web base di mana base tersebut adalah sebelumnya kita untuk konfigurasi untuk setting loginnya. Baik, langsung saja, tidak usah berlama-lama. Pada tutorial ini kita akan menginput data ke database menggunakan form biasa. Silakan teman-teman simak penjelasan tentang cara membuat CRUD dengan kode Ednectar penginputan data ke database. Yang perlu diketahui di sini saya telah membuat untuk database-nya dulu pada form. Teman-teman bisa lihat ini yang saya sudah buat mulai dari class cut header-nya dan kelasnya. Nah, di sini saya telah menambahkan tabel tambah di mana nanti kita dapat membuat suatu data untuk ditambahkan ke dalam database kita. Setelah kita membuat ini, jangan lupa kita membuat untuk di database-nya sendiri. Nah, di sini di dalam database saya telah membuat database-nya logistik dengan isi tabel formnya ada ID, bahan, bayar, dan stok. Untuk di awal sebagai contoh data saya telah membuat suatu data. Di sini datanya adalah ID-nya 1 dengan bahannya susu putih, dengan bayarnya adalah 10.000, dengan jumlah stoknya ada 100. Nah, mohon maaf saya kelewatan. Di sini sebelumnya saya telah ingin mengoperasikan untuk membuat satu bahan yang ada di toko ya. Jadi persediaan seperti itu pada toko Doroka Food. Baik. Kita login ke dalam web kita dengan password di sini seperti biasa bara. Baik. Ini adalah satu web tampilan dari toko Baroka Food. Jadi tentang bahan-bahan makanan ya. Nah, setelah itu kita ke tabel. Tapi sebelum itu jangan lupa teman-teman, di tabel itu pertama-tama kita harus buat dulu untuk tablesnya sendiri. Oke, sini untuk tabelnya telah saya buatkan. Nah, ini teman-teman. Telah membuatkan kelas tabelnya terlebih dahulu. Tadi itu terlewat ya, maaf ya. Nah, ini tabelnya kita buat. Terus arah metodenya kita arahkan ke mdata. Setelah itu di functionnya sendiri kita sudah membuat functionnya tambah, loadnya, view-nya ke arah input data. Oke, sekarang kita cek dulu yang ada di mdata untuk diarahkannya itu ke mana sih. Nah, mdata ini di sini kita sudah membuat
Datanya adalah tampil data, get-nya adalah logistik untuk view-nya. Di view-nya di sini kita telah membuat logistik karena nanti yang akan dimasukkan ke dalam tabel web kita. Nah, ini adalah form input tabelnya. Oke, setelah input data, setelah tadi kita melakukan penginputan data di mdata untuk file database-nya, nanti pengambilan datanya dari mana. Jangan lupa di controller, di sini controllernya setelah membuat tabel adalah untuk foldernya adalah tabel.php. Nah, di sini kita bisa melihat untuk penginputan atau create datanya lagi. Nah, di sini untuk fungsinya tambah, untuk view-nya saya kasih input data. Setelah tutup fungsi tambah aksinya, di sini saya masukkan tadi sesuai database kita yang sudah kita buat adalah ID, bahan, bayar, dan stok. Jangan lupa R-nya juga diarahkan. Terus nanti untuk modelnya diarahkan ke mdata. Lalu untuk tabelnya sendiri di web kita arahkan ke arah logistik. Baik. Setelah ini kita melakukan penginputan selesai pada tabel, dan lalu kita lanjut ke step selanjutnya, yaitu ke tahap tutorial menampilkan data pada database dengan kode extender. Nah, di sini untuk menampilkan datanya sendiri, kita buat dulu di controllernya. Controllernya di sini telah saya masukkan ke tabel juga. Nah, untuk menampilkan data di sini telah saya tambahkan function update dari ID, bahan, bayar, dan stok. Jadi pada saat kita telah menginput, dia akan menampilkan datanya pada web seperti ini. Nah, dia akan menampilkan. Nah, tadi untuk input data itu berada di sisi pojok atas, kita sudah menambahkan. Jadi kalau kita ada tambahan data, dia akan langsung masuk di dalamnya. Baik, kita coba ya, tambah data. Di sini saya kasih kode ID-nya mungkin 2. Bahannya kita pilih saja roti. Kita tentukan saja harganya 5.000 dengan jumlah stok yang tersedia di toko adalah 10. Setelah itu kita submit. Nah, dia akan terrecord ke dalam tampilan database kita. Kita kembali ke codingan kita. Jangan lupa untuk menampilkan data sendiri. Di sini kita sudah menampilkan update datanya juga ya teman-teman. Seperti codingan yang sudah saya tampilkan di layar yang teman-teman bisa lihat saat ini. Lalu pada view-nya sendiri itu telah kita tambahkan di data. Untuk input data tadi sebelumnya juga harusnya kita tambahkan di sini juga ya teman-teman. Kita tambahkan untuk biar dia dapat submit. Oke. Nah, ini teman-teman. Untuk penginputan data tadi. Sorry terlewat ya. Nah, ini yang saya blok ke layar teman-teman adalah tampilannya di input data tadi. Dan juga pada kolom tampil ini kita tadi menambahkan untuk penampilan datanya, saya taruh di data.
yaitu yang di sini. Nah, dia akan mengambilkan. Oke. Untuk fungsinya kita perhatikan untuk function anchor-nya atau ancornya ada ditampilkan seperti ini. Jadi anchor ini adalah function kode editor yang berfungsi untuk membuat hyperlink. Jadi pada parameter pertama di function anchor, letakkan link tujuannya pada parameter kedua. Parameter keduanya letakkan teks yang akan dimunculkan seperti yang terdapat pada contoh di layar saat ini yang teman-teman bisa lihat. Oke, input data ke database sudah, menampilkan data dari database sudah. Kita lanjut ke sistem update data. Oke, update data. Jadi update data di sini jika kita kayak tadi sudah menambahkan pada layar ini tabel kita di webpage kita, maka di data kita logistik akan menampilkan hasil inputan yang sama. Jadi teman-teman bisa lihat yang saya beri tanda dari kursor panah ini. Nah, itu kan ada ya, kelihatan untuk ID 2, bahan roti, B5000, stoknya ada 10. Nah, pada tutorial selanjutnya yaitu membuat CRUD dengan kode igniter update data. Di sini kita masuk ke codingan kembali, kita cek untuk controllernya. Controllernya di sini apa ya? Untuk update data masuk ke tabel. Oke. Update data, fungsinya yang sudah kita buat lagi. Jadi fungsinya update. Untuk di sini seperti database yang sudah kita buat, postnya kita buat ID, bahan, dan stok. Jangan lupa data array-nya juga diarahkan ke yang sama. Nah, sehingga menampilkan data function seperti ini untuk update datanya. Oke, saya jelaskan untuk metode di layar saat ini kita menjadikan ID menjadi array yang kemudian kita gunakan untuk mengambil data menurut ID dengan menggunakan function edit data pada model mdata. Sebelumnya fungsi resolute di sini berguna untuk menggenerate hasil query menjadi array dan kemudian kita tampilkan pada view data tadi yang sudah kita buat di codingan pada layar sebelumnya. Oke, mdata untuk update sendiri. Di sini kita ke codingan data, di sini untuk update datanya. Jadi di model dengan folder mdata.php di sini yang kita buat nanti dengan tutorial yang akan saya jelaskan tadi, mulai dari yang ada input data, edit data, update data, dan penghapusan data. Dan untuk penampilan data itu ada di atas tadi ya, untuk fungsinya ya. Diarahkan ke get tabel pada web yaitu logistik. Oke, untuk codingan di view-nya kita telah masukkan di data ini tadi.
kita cek. Datanya sudah ditambahkan di taskbar tabel. Nah, ini kita telah tambahkan di tabel. Oke, data tabel. Oh iya betul, sampai di sini yang sudah saya buat. Oke. Selanjutnya kita masuk ke tutorial terakhir, yaitu menghapus data. Oke. Oke, untuk menghapus data, untuk codingannya kita buat di view kita hanya menambahkan echo anchoer. Yang ini tadi untuk edit data ya. Sebelumnya yang di atas ini adalah untuk menambah dan menampilkan data pada tabel di webpage kita. Dan sedangkan ini anchoer-nya adalah untuk mengedit, dan juga step terakhirnya sekarang kita pembahasannya ke tutorial untuk menghapus. Di sini kenapa saya berikan tabel garing tabel data, itu memanggil yang ada pada folder tabel yang masuk ke webpage kita sesuai database tadi, lalu masuk ke tampilan edit yang ada di model view kita tadi. Nah, seperti ini. Lalu kita udah buat untuk edit datanya sendiri di tabel kita yang ada, kita udah buat di sini. Oke. Sekarang untuk menghapus data, jangan lupa di model view-nya kita sudah buat functionnya terlebih dahulu, yaitu tentang hapus data. Dan teman-teman bisa cek di sini. Bisa diperhatikan untuk fungsinya untuk hapus data, kita telah buat untuk function hyperlink code editor-nya, yaitu anchoer. Anchoer-nya itu, nah di sini yang sudah saya sampaikan tadi sebelumnya. Lalu kita ke controllernya lagi, kita kembali ke controller, ke folder tabel.php. Oke, tabel.php di sini kita tambahkan fungsinya untuk hapus data dari tabel logistik, redirectnya ke arah tabel. Pada parameter function hapus, saya telah memberikan variabel SID di sini yang berguna untuk menangkap data ID yang dikirim melalui URL dan link hapus tadi. Kemudian saya jadikan array untuk kita kirim data array yang ke model mdata di sini. Pada function hapus data, kita masukkan variabel array $where yang berisi data ID tadi, dan pada parameter kedua memasukkan nama tabel. Ini sesuai dengan
dengan coding yang telah kita buat dengan cara yang lebih mudah agar teman-teman bisa menerapkannya, tidak perlu menuliskan sintak program secara berulang-ulang. Jadi demikian tutorial dari saya. Kita sekarang coba implementasi, kita main-main ke webnya. Apakah tabel yang kita buat mulai dari tampilan data, input data, edit data, update data, dan hapus data ini sudah berjalan atau belum. Oke, kita kembali ke tampilan data logic kita pada tabel web kita yang tadi sudah kita pilih. Sekarang kita coba untuk tambah data tadi sudah. Lalu sekarang kita coba melakukan edit data. Contohnya tadi coba kita yang roti, kita edit. Roti coba kita ganti menjadi roti bakar dengan harga 8.000 dengan jumlah stok dari pedagang yang disediakan ada 15. Lalu kita submit, kita cek. Oke. Di sini dia telah terupdate. Berarti untuk pemrosesan penampilan dan update data dia berhasil, edit pun juga berhasil. Lalu step terakhir sesuai tutorial kita, coba kita hapus datanya. Apakah dia bisa menampilkan data yang masih menampilkan data yang kita hapus atau sudah hilang dari data tabel tampilan kita. Oke, ternyata berhasil. Kita coba lagi untuk menambahkan bahannya. Di sini kita ganti dengan coklat bubuk. Pembayaran transaksi di kasir sejumlah 12.000. Dengan jumlah stok yang tersedia sekitar 10. Oke, kita submit. Ya, ternyata berhasil. Data yang kita input, kita edit lagi. Coklat bubuk kita dengan ganti coklat cair. Dibayar dengan harga lebih mahal lagi, sekitar 14.000. Dengan jumlah stok yang tersedia kurang lebih ada 17. Kita submit. Ya, berhasil. Dari kode yang kita buat, kita cek di database kita apakah terupdate juga datanya. Kita cek di database RPL yang sudah kita buat, logistik. Nah, berhasil. Ternyata ada. Baik teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video tutorial saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Untuk link description dan codingannya akan saya lampirkan pada description saya, agar teman-teman juga bisa mengimplementasikan dan mencoba langsung yang telah kita pelajari sama-sama saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.